Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu Guru? Semoga Bapak dan Ibu Guru dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube Ayu Irmawan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Pada video kali ini saya akan membahas soal tryout PGSD bagian keempat, di mana soal ini adalah memuat beserta dengan jawabannya. Dan jawaban ini adalah murni jawaban saya sendiri. Sehingga apabila ada kesalahan, mohon untuk kita diskusikan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita lanjut ke akun SIM PKB. Ya, ini adalah akun SIM PKB saya. Dan bagian keempat ini dimulai dari nomor 31. Langsung ke soal nomor 31. Manakah soal yang paling tepat untuk stimulus berikut? Diberikan sebuah gambar ya, seperti ini. Kemudian ada pilihan jawabannya. Jelaskan fungsi alat transportasi air. Sebutkan 2 contoh alat transportasi air. Mengapa manusia menyukai hobi tersebut? Jelaskan manfaat transportasi air. Kapan alat transportasi tersebut digunakan? Menurut saya jawabannya adalah D. Jelaskan manfaat alat transportasi air. Tetapi beberapa dari teman saya memilih jawabannya adalah E. Kapan alat transportasi tersebut digunakan? Ya, memang di sini tidak jelas ya Bapak Ibu. Di sini dia sedang berada di sebuah sungai atau sedang dalam keadaan banjir. Jadi menurut Bapak dan Ibu, yang manakah pilihan yang tepat? Mari kita diskusikan sama-sama di kolom komentar. Berlanjut ke soal yang kedua, yaitu menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Konflik, C. Enaktif, D. Simbolik, E. Intuitif. Dan pilihan dari jawaban ini adalah ya B. A. Ikonik, di mana menurut Brunner tahap ikonik itu berada pada usia 2-4 tahun, di mana seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 33. Ya, di sini ada panjang soalnya ya. Kita untuk mempersingkat waktu mengerjakan soal seperti ini, langsung melihat ke pertanyaannya, yaitu pernyataan berikut yang tepat adalah, ya kita lihat di sini pilihannya ada prisma dan limas. Dan kita tahu ciri-ciri prisma itu ada 2, yaitu dia memiliki alas dan tutup yang sama, yaitu kemudian memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi 4, baik itu jajar genjang, persegi panjang, dan lainnya. Maka jawabannya sudah pasti adalah si limas, yaitu kita lihat yang B, mempunyai 5 buah sisi. Yang keempat, sisi samping berbentuk segitiga, dan yang keenam adalah sisi alas berbentuk segitiga juga. Dan jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 34. Bacalah puisi di bawah ini. Buat apa berkain batik kalau tidak berselendang? Buat apa berwajah cantik kalau tidak sembahyang? Puisi tersebut tergolong genre puisi A. Lama, B. Kontemporer, C. Reformasi, D. Baru, E. Modern. Dan pilihan jawaban yang benar adalah ya A. Puisi lama.
Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada sebuah taman air terdapat 3 pancuran air. Pancuran air A memancurkan air setiap 30 detik. Pancuran air B memancurkan air setiap 54 detik. Dan pancuran air C memancurkan air setiap 60 detik. Pada tepat pukul 8, ketiga pancuran tersebut memancurkan air bersama. Ketiga pancuran akan memancurkan air bersama lagi paling awal pada pukul A 08.08, B 08.18, C 8.14, D 8.10, E 8.9. Dan jawabannya adalah ya, E 8.9. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita bahas bersama-sama. Di mana apabila Bapak Ibu guru mendapat soal seperti ini, yaitu soal yang mereka melakukan pekerjaan awal atau pada jam sekian secara bersama-sama dan akan bersama-sama lagi pada pukul berapa dan atau pada kilometer keberapa atau yang sejenisnya, maka Bapak Ibu guru tinggal mencari KPK dari bilangan yang ada, yaitu di sini 30, 54, dan 60. Langsung saja kita cari dengan pembagi bersama 30, 54, dan 60. Oke, kita bagi 2. Sini 15, di sini 27, dan di sini 30. Selanjutnya kita bagi 2. Ini tidak bisa sehingga kita turunkan 15, 27, 15. Dan berikutnya kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Karena untuk 2 tidak bisa dibagi lagi ya. Kita bagi 3 yaitu 5, 9, dan 5. Selanjutnya adalah bilangan prima selanjutnya, karena 3 masih ada yang bisa dibagi sehingga dibagi 3, yaitu 5, 3, 5. Selanjutnya adalah bilangan prima selanjutnya tetap 3, 5, 1, 5. Dan selanjutnya adalah 5, 1, 1, 1. Sehingga kita peroleh faktornya adalah 2, 2, 3, 3, 3, 5. Dan kita kalikan di sini 4 dikali dengan di sini 15 yaitu 60. 60 dikali dengan 3 dan 3 9. Sehingga 60 dikali 9 adalah ya 540. Maka mereka akan bersama lagi pada detik ke 540 kemudian. Dan kita harus cari 540 ini adalah berapa menit dibagi dengan 60, yaitu hasilnya adalah 9. Berarti ketika awal mereka memancurkan bersama pada pukul 8 dan 9 menit kemudian mereka akan memancur atau keluar lagi secara bersamaan, yaitu jawabannya E, tepat pukul 8:09. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah mengimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Minat, B. Motivasi, C. Moral, D. Status sosial, E. Etnik. Dan jawabannya adalah ya, E. Etnik. Di mana jelas bahwa busana daerah adalah merupakan sebuah etnik atau budaya ya. Soal ke-37. Pemisahan zat padat dari zat cair yang saling tidak larut pada suhu tertentu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar benjana disebut dengan A. Evaporasi, B. Sublimasi, C. Destilasi, D. Kristalisasi, E. Dekantasi. Dan jawabannya adalah jawabannya adalah E. Dekantasi.
Lanjut ke soal nomor 38. Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama. Pernyataan di atas merupakan penerapan prinsip harmonisasi sosial dalam hal A. Saling pengertian, B. Keadilan, C. Kerjasama, D. Toleransi, E. Kesetaraan. Dan jawaban nomor dari 38 ini adalah ya, E. Kesetaraan. Selanjutnya yaitu soal nomor 39. Pada kompetensi dasar, menganalisis hubungan antar sudut dengan akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C3, B. Hubungan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4, C. Hubungan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C3, D. Sudut-sudut dan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4, E. Hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4. Dan jawabannya adalah ya, menurut saya adalah D, dan mohon koreksi apabila ada kesalahan. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 40 pada bagian ini. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya digunakan? A. Tes lisan, B. Penilaian praktik, C. Portofolio, D. Penilaian produk, E. Observasi. Dan menurut saya jawabannya adalah D. Penilaian produk, karena di sini hasil karyanya berupa produk karena dia berdasarkan nilai jual, bukan lagi sekedar penilaian praktik. Dan bagaimana menurut Bapak Ibu? Apabila ada jawaban lain, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sekian video untuk soal dan pembahasan tryout PGSD bagian keempat. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.